Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda Soleh dan Soleha hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baiklah Nanda Soleh dan Soleha, apakah sudah melaksanakan sholat duha? Ya, jangan lupa sholat duha ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat ya. Nanda Soleh dan Soleha, hari ini materi kita adalah kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, adapun yang berkaitan dengan kisah Nabi Hud adalah Quran surah Al-A'raf ayat 67 sampai 68. Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Ayat 67, "Dan aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Ayat 68, Quran surah Al-A'raf. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Nanda dapat mengenal kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam, dan yang kedua, Nanda dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nah, pekan lalu kita telah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Masih ada yang ingat? Ya, betul sekali. Nabi Nuh adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kaumnya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimpakan azab berupa banjir. Dan Nabi Nuh adalah pembuat kapal. Ya, yang pertama ya, membuat kapal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam ya. Yuk kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud alaihi salam diutus untuk kaum Ad, yaitu kaum keturunan Nabi Nuh yang selamat ketika banjir besar datang. Perkampungan kaum Ad terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang subur. Sesudah Nabi Nuh meninggal dunia, mereka enggan beribadah kepada Allah. Nah, saat itulah Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari bersama. Nah, dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nabi Hud memperingatkan mereka jika mereka durhaka kepada Allah, mereka akan ditimpa azab atau siksa yang pedih. Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud. Kaum Ad malah mengejek dan menuduh Nabi Hud gila. Ya Allah, perjuangannya Nabi Hud ya untuk membawa manusia ke dalam jalan dakwah yang benar. Nah, azab bagi kaum Ad adalah Allah pun menurunkan azab kepada kaum Ad yang kafir. Panas dan kekeringan dahsyat datang. Kebun-kebun menjadi kering dan terbakar. Tanaman serta ternak menjadi mati. Kaum Ad tetap tidak mau bertobat. Mereka malah semakin sombong. Allah pun menimpakan siksa yang pedih. Mereka diserang gumpalan awan panas, angin kencang dan panas, serta bunyi gemuruh yang mematikan. Angin itu bertiup selama 8 hari 8 malam. Luar biasa ya. Setelah itu kaum Nabi
Nabi Hud alaihissalam yang beriman kepada Allah selamat dan berhijrah meninggalkan kota Ahqaf. Nah, Nanda soleh dan soleha itu tadi ya kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nah, sekarang ada pun yang kita harus contoh, kita teladani, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Gigihannya ya dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar, ya gigih dia pantang menyerah. Nah, kalian juga seperti itu ya. Baiklah Nanda soleh dan soleha, sebagai latihan hari ini adalah yang pertama, kaum Ad diperingatkan Allah dengan bencana. Dengan bencana apa? Sebelum terjadi kekacauan yang sangat luar biasa ya. Dan yang kedua adalah karena kesombongannya kaum Ad diazab dengan apa, bencana apa. Terima kasih Ananda soleh dan soleha. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu, patuh dan taat kepada kedua orang tua, dan patuhi protokol kesehatan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.